Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Teman-teman semua, tentunya setelah blog kita itu terhubung dengan Google AdSense, langkah selanjutnya kita akan membuat unit iklan. Meski sekarang Google AdSense itu ada iklan otomatis yang cukup ditempatkan di blog itu cuma sekali, yaitu di antara head ya. Tetapi paling tidak kita juga dapat mengoptimalkan iklan itu biar tampil di halaman blog kita gitu ya. Jadi kalau iklan otomatis itu kan cuma sekali gitu ya, kita tempatkan di head. Jadi saat nanti kita unggah artikel, kita sudah tidak perlu menempatkan kode unit iklan. Tetapi alangkah baiknya untuk mengoptimalkan iklan itu tampil di blog kita bisa menempatkan unit iklan yang ada gitu ya. Kalau di Google AdSense, unit iklan yang ada itu ada iklan display, kemudian iklan dalam feed, dan iklan dalam artikel yang sering dipakai gitu ya. Terutama saya hanya memakai ini ya. Meskipun di sini ada mesin telusur, kemudian ada apa ini ya, iklan link gitu ya. Tapi yang sering saya pakai itu adalah iklan display, iklan feed, dan iklan dalam artikel. Oke, seperti biasa kita sejenak literasi ya kaitannya dengan unit iklan. Display itu apa, iklan dalam feed apa, dan iklan dalam artikel itu apa. Nah, di sini ya. Di sini kaitannya dengan unit iklan gitu ya. Ada iklan display, iklan yang menarik. Nih ya, keterangannya ini. Kemudian iklan dalam feed, kemudian iklan artikel. Nah ya. Nah, ini keterangannya seperti ini yang ada di dalam bantuan AdSense kaitannya dengan jenis unit iklan. Kita sejenak literasi seperti ini ya. Nah, kita langsung saja bagaimana cara membuat gitu ya, cara membuat unit iklan yang ada di dalam Google AdSense. Nah, ini ada iklan display ya. Di sini disarankan ya. Saya klik iklan display. Nah, jadi kurang lebih nanti tampilan kalau kita menempatkan iklan display itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau bentuknya persegi, kalau bentuknya horizontal ini seperti ini ya. Kalau vertikal nah, ini bentuknya seperti ini. Itu iklan display ya. Kemudian oke, saya tutup dulu. Misalnya yang iklan dalam feed seperti apa? Dalam feed itu seperti ini ya. Biarkan Google menyarankan gaya. Jadi gini, di sini nanti kita ngetik alamat blog kita gitu ya. Kemudian kalau misalnya di sini ada buat gaya iklan. Nah, saya klik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau yang dalam feed, gambar di atas ataupun gambar di samping, kemudian ada judul di atas, ataupun hanya teks saja. Nah, ini saya tutup lagi ya biar ada gambaran sedikit. Display itu apa, feed apa, artikel itu apa itu ya. Saya klik yang iklan dalam artikel. Nah, iklan dalam artikel itu tampilannya seperti ini ya. Kalau nanti kita tempatkan di dalam blog kita itu tampilannya akan seperti ini. Oke ya teman-teman ya, ada sedikit gambaran kaitannya dengan unit iklan yang ada ataupun yang bisa kita tempatkan dari display, kemudian dalam feed, kemudian dalam artikel. Oke, kita membuat yang iklan display. Ini saya klik. Nah, kemudian di sini ada beri nama unit iklan, misalnya iklan display 1 misalnya. Di sini namanya bebas ya, tidak harus seperti ini ya. Kemudian saya pengen horizontal ya, atau pengen vertikal. Nah, misalnya saya pilih yang horizontal.
Kemudian di sini ada ukuran iklan, di sini ada responsif, kemudian ada tetap. Ya, kalau tetap ya ukurannya nanti tetap. Tetapi alangkah baiknya mengingat blog kita itu responsif, ya kita pilih yang responsif. Jadi mengikuti blog kita, ya. Nah, jika sudah menuliskan nama, unit iklannya, kemudian ukurannya dan jenisnya seperti ini ya, pratinjonya, kita buat ini ya. Di sini ada tombol buat, klik buat. Ya, seperti ini ya. Iklan sudah dibuat, sekarang tinggal menempatkan kode, ya. Nah, untuk menempatkan kode ya sama seperti saat kita memasukkan kode AdSense ya. Kalau kode AdSense kemarin kan di antara head ya. Nah, kalau unit iklan itu di antara body seperti ini ya, di antara body. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menempatkan? Sama seperti yang kemarin ya. Ini tinggal salin ya, salin cuplikan kode atau blok. Nah, kalau di blok seperti ini takutnya ngebloknya kurang gitu ya. Kurang, mendingan yaitu tadi salin cuplikan kode. Seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke Blogger. Nah, ini sebagai contoh saja, ini sebagai contoh. Kemudian menempatkannya di mana? Kalau kemarin kita itu di antara head, ini di antara body. Perhatikan pada saat penulisan kerangka ya, saat kerangka ada judul ya, kemudian ada heading ya, kemudian di sini ada paragraf ya, kemudian di sini ada gambar dan seterusnya ataupun thumbnail dan seterusnya. Nah, kita bisa menempatkan di antara ini. Meski ada aturannya gitu ya, aturannya berapa toh jumlah maksimal kita bisa menampilkan unit iklan tiap artikel ya. Untuk yang itu kita ulas di video selanjutnya ya. Nah, setelah kita copy ini ya, setelah kita salin ini, kemudian kita tempatkan di antara ini ya, sebisa mungkin antara ini ya, di bawah paragraf seperti ini. Ini kemudian tinggal enter saja, contoh enter ya. Nah, kemudian jangan paste di sini, tetapi apa, di sini ada tombol ini ya, pensil ya, tampilan menulis, kemudian di sini tampilan HTML. Kalau tampilan menulis tampilannya seperti ini, kalau yang tampilan HTML nah seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kita tinggal menempatkannya di mana? Diingat ya, tinggal saya ulangi ya, saya tampilan menulis. Nah, di antara misalnya ini kita ingat-ingat, bentar, saya kecilkan dulu, di antara tulisan wifi IndiHome gitu ya, di antara wifi IndiHome. Jadi di antara body gitu ya, boleh di sini, boleh di bawah dan seterusnya ya. Ini saya tampilkan lagi HTML. Nah, cari yang IndiHome. Nah, di sini ya. Nah, tadi saya melakukan enter, itu ada di sini. Nah, enter itu di sini PR gitu ya. Ya, sedikit kita harus tahu istilah yang ada di dalam HTML ataupun kode HTML. Tadi kalau saya melakukan enter ya, itu di sini ya, ini enter. Nah, ini ada selang antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya. Nah, kita akan menempatkannya di sini. Nah, kode HTML ini di mana? Yaitu di tampilan HTML di sini. Ini tadi. Nah, ini PR. Seperti ini. Kemudian ini tinggal dihapus saja, BR-nya ini dihapus ya, backslash, kemudian di sini, kemudian di paste ya, tinggal klik kanan aja paste atau di Ctrl V. Nah, letaknya seperti ini ya. Nah, jadi script yang tadi kita buat itu di sini. Kalau kita pratinjo, kita bisa melihat ya di sini ya. Nah, nanti iklannya akan muncul di sini ya, iklan displaynya akan muncul di sini. Tapi mengingat pratinjo itu kan biasanya tidak ditampilkan iklan yang ada itu ya, tapi dia sudah dikasih jeda antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, antara kode unit iklan yang kita tempatkan tadi gitu ya. Jadi nanti unit iklannya akan tampil di sini.
Kemudian kita akan membuat yang iklan dalam feed ya, iklan dalam feed. Saya ajak klik. Nah, di sini ada biarkan Google menyarankan gaya ya. Nah, di sini teman-teman bisa ataupun kita bisa menuliskan alamat blog kita ya. Tetapi kalau kita pengen sendiri menggunakan gaya iklan secara manual, klik aja di sini. Nah, seperti ini ya. Misalnya teman-teman suka gaya teks ya, misalnya teks saja untuk biar loadingnya cepat blog kita ya, meskipun ada iklan tapi loading blog kita itu cepat. Misalnya kita hanya tag boleh, atau ada gambar samping atau gambar di atas. Misalnya saya juga pakai yang gambar samping ya, atau saya lihat dulu contohnya seperti apa. Gambar samping, lihat contohnya. Oh, seperti ini ya, contohnya seperti ini kalau gambar samping. Kemudian kalau gambar atas itu nanti seperti ini tampilannya ya. Kemudian kalau judul di atas, saya lihat contohnya, oh seperti ini. Ini seperti ini. Atau teks saja, lihat seperti ini. Nah, kalau teks saja, misalnya saya suka yang teks saja ya, teks saja. Berikutnya nah ini ya, ukurannya lebar penampung ya 468 pixel ya. Nah, tinggal di sini ketik misalnya iklan feed 1 misalnya. Kalau tadi iklan display 1, sekarang iklan feed 1 ya. Kemudian di sini opsi global udah ya. Kemudian fontnya ya, bisa dipilih ya, fontnya pengen apa ya, mau Arial atau apa. Nah, di sini sesuaikan saja konsistensi artikel yang kita tulis itu pakai Arial kah, pakai Verdana kah, atau yang lain ya. Sebisa mungkin disesuaikan gitu ya. Jangan sampai artikel kita menggunakan Arial ya, tetapi iklan ataupun unit iklan kita menggunakan Time New Roman ataupun yang lain gitu ya. Misalnya saya menggunakan Arial ya. Kemudian mana ini, latar belakang ya, latar belakang pakai apa warnanya ya, misalnya putih saja ya, itu menyesuaikan ya, silahkan. Kemudian ukurannya, ukuran bingkainya ya, ukuran paddingnya dan seterusnya ya. Kemudian tajuk berita, di sini ada keterangan ya. Kemudian misalnya rata ke tengah, rata kiri ya, rata kanan dan seterusnya. Kemudian di sini ada deskripsi ya, deskripsi. Kemudian di sini ada URL ya, dan seterusnya ya. Nah, jika sudah ya, kalau ini sudah, tinggal disimpan dan dapatkan kode seperti ini. Nah, ini ya iklan feed ya, hampir sama ya, tidak hampir sama tapi sama persis cara menempatkan kode iklan ini ke dalam HTML. Tinggal kita salin cuplikan kode ya, saya salin. Kita mau letakkan di mana ya, diingat ya, tampilan menulisnya seperti ini, kita masukkan di mana ya, contohnya seperti ini. Kemudian ini tampilan HTML ya, kita mau letakkan di mana yang kedua ini, dan seterusnya. Tapi yang perlu diingat ya, ada batasan jumlah display ataupun iklan display yang diperkenankan nih ya, masuk di dalam tiap artikel ya. Jadi jangan banyak-banyak ya. Terkait dengan berapa jumlahnya, teman-teman bisa literasi terkait dengan maksimal jumlah yang kita tampilkan di dalam tiap artikel kita gitu ya. Kemudian selanjutnya kita membuat yang ini, saya selesai dulu ya, selesai ya, iklan dalam artikel ya, seperti ini iklan dalam artikel tampilannya ya, hampir sama di iklan display. Kemudian iklan apa tadi, feed gitu ya. Nah,
kita tinggal masukkan nama unitnya. Misalnya kalau tadi iklan display 1, iklan feed 1, nah ini iklan artikel 1 misalnya. Gayanya hampir sama ya. Kemudian font, jangan lupa ya, fontnya ya sesuaikan dengan apa font yang ada di dalam tiap kita menuliskan artikel, jadi biar terlihat bagus tampilan blog kita meski ada iklannya. Itu kan tetap menarik, kayak apa, menjadi satu antara artikel dengan iklan itu menjadi satu ya, tidak terpisah-pisah. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal simpan saja, simpan dan dapatkan kode. Nah, seperti ini. Hampir sama ya cara menempatkan ya, tidak perlu saya ulang-ulangi. Nah, tinggal salin aja ya, kemudian ditempatkan di HTML ataupun di artikel. Itu jika sudah, saya selesai. Kemudian ada mesin telusur, kemudian iklan link dan seterusnya. Prinsipnya teman-teman, cara membuatnya sama ya. Cara membuatnya sama, kemudian cara menempatkan pun juga sama. Tinggal yang perlu diperhatikan adalah penempatan ya. Ada aturan ataupun yang harus ataupun kebijakan ya yang harus kita ketahui gitu ya, terkait dengan misalnya ini ya, kebijakan unit iklan itu ya. Nah, ini kebijakan penempatan iklan. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nih, di sini banyak sekali ataupun sudah tercantum di sini kebijakan penerapan iklan. Nah ya, besok kita bahas di sini ya. Ini contohnya yang tidak diperkenankan. Contoh penerapan yang tidak diterima ya. Jadi jangan sampai kita itu menempatkan kode itu seperti ini, tidak boleh. Ya, kemudian di sini ada seperti ini, itu juga boleh, menyarankan gitu ya. Kemudian di sini nah seperti ini ya. Ada tulisan recommended, kemudian di bawahnya ada iklannya. Itu juga tidak diterima ataupun tidak diperkenankan. Terkait dengan ini, terkait dengan apa? Kebijakan apa ini? Ya, penempatan iklan kita ulas di video selanjutnya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya. Unit iklan ataupun cara kita membuat unit iklan kemudian ditempatkan ke HTML ataupun di tiap artikel. Tidak mau repot, cukup tempatkan iklan otomatis ya. Jadi kalau iklan otomatis itu kan kita cukup menempatkan kode AdSense itu sekali aja di head ya. Kemudian tiap kita menulis artikel kita tidak perlu lagi menempatkan unit iklan. Tetapi kalau kita ingin mengoptimalkan lebih ya, kita bisa membuat ini unit iklan display, kemudian dalam feed, kemudian in artikel. Jadi biar iklan yang tampil di blog kita itu semakin optimal. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, cara membuat iklan display, iklan dalam feed, iklan dalam artikel, kemudian cara menempatkan dan seterusnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita belajar berliterasi digital dalam mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan ya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil dan manfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.